Dari Gedung Harian Jogja Jalan Amasang J41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi Star Lovers. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu dan juga bahagia di pagi hari ini ya. Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Dan tentunya pagi hari ini tuh saya nggak sendirian karena sudah ditemenin sama bintang tamu spesial. Langsung datang jauh-jauh nih ya Pak ya. Menggunakan kereta api ya Pak ya. Selamat pagi Pak Kris Biantoro. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Pak. Sebentar, ini ada coba Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Rizky. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rizky. Gak ada keluar suaranya Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya ya Pak ya. Apa kabar Pak Kris? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat selalu dan bahagia selalu tentunya Pak ya. Dan Star Lovers, untuk Anda yang belum tahu nih ya, Pak Kris Biantoro ini adalah manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta ya Pak ya. Betul Pak? Ya betul sekali Mas Rizky. Betul sekali. Gimana naik kereta ke sini Pak? Nggak mungkin ya Pak ya langsung. Gimana Pak untuk pagi hari ini lintasan kereta api dan juga kabarnya untuk kesiapan layanan PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta, karena sebentar lagi ada untuk menyambut Nataru nih Pak ya, Natal dan Tahun Baru 2024 Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mas Rizky. Perlu kami sampaikan juga bahwa traffic atau perlintasan lah kita sebut di Daop 6 Yogyakarta ini sudah kembali normal. Bahkan pada tanggal 21 kemarin itu kan sudah dinyatakan normal atau bisa dilalui dengan kecepatan sebagaimana mestinya. Tepatnya di petak jalan Sentolo Wates ya, waktu itu terjadi musibah kereta api Semeru yang sempat anjlok di kilometer. Dan sejak saat itu juga upaya dari kereta api untuk terus melakukan perbaikan jalur sehingga lintasan ini bisa dilalui dengan normal sudah terwujud hingga saat ini. Jadi kepada para pelanggan kereta api sudah tidak perlu ragu lagi untuk melakukan perjalanan dengan kereta api, baik tujuan ke Bandung, tujuan ke Jakarta, Purwokerto, Cirebon, maupun arah sebaliknya ke Malang, Surabaya maupun ke Semarang. Demikian Mas Rizky. Jadi jarak jauh dan jarak dekat sudah normal dan sudah bisa pengguna kereta api juga sudah bisa melakukan perjalanan Pak ya dengan baik ya gitu ya. Betul sekali Mas Rizky. Sudah bisa dilalui dengan normal. Nah, kalau untuk mendapatkan informasi tentang jadwal layanan kereta api Pak yang kembali sesuai jadwalnya, ini saya bisa sebagai pengguna kereta api saya bisa dapatkan di mana Pak informasi-informasi tersebut? Mas Rizky, sekarang ini kan sudah zamannya digital, jadi sangat mudah sekali. PT Kereta Api Indonesia telah menciptakan aplikasi yang namanya Akses by KAI. Kalau kita mendownload Akses by KAI, dan disitulah semua akan tertera. Tinggal kita pencet stasiun asal yang akan dimaksud kita bepergian, kemudian ke stasiun tujuan, dan tanggal sudah keluar semua. Kereta api yang di tanggal itu dan di jam itu sudah keluar. Tinggal menyesuaikan kebutuhan kita sebagai pengguna kereta api atau pelanggan kereta api, mau kereta yang pagi atau yang siang. Tentu saja para pelanggan kereta api mempunyai tujuan naik kereta api kan, sampainya di tujuan itu pengennya jam berapa kan begitu. Nah, nanti sudah terlihat di situ Mas Rizky, gampang sekali pakai Akses by KAI. Jadi sekarang itu sudah dimudahkan ya Pak ya. Betul sekali Mas Rizky. Nah, terkait dengan hal kemarin Pak, aksi sigap dari KAI yang kemarin juga akhirnya karena musibah kemarin, ini penanganannya untuk stasiun Sentolo kemarin tuh memang banyak diapresiasi oleh netizen ya Pak ya. Dan prosesnya apakah memang SOP-nya seperti itu atau bagaimana Pak? Mungkin boleh diinformasikan nih buat kami nih ya, para pengguna kereta api yang tidak tahu proses penanganan kalau seperti musibah yang kemarin itu Pak. Betul sekali Mas Rizky, memang bisa dikatakan itu sudah menjadi patokan kerja atau acuan kerja atau SOP bisa kita sebut, bahwa bila terjadi musibah, kalau di PT Kereta Api kita bisa menyebutnya rinja atau rintang jalan, karena di situ jalan tidak bisa dilewati. Apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan? Tentu saja untuk mengevakuasi secepatnya. Yang pertama, fokus terhadap evakuasi penumpang terlebih dahulu untuk diselamatkan dan tetap diantarkan sampai ke stasiun tujuan, karena itu bukti atau janji kita melalui
janji kereta api dengan para pelanggannya dengan tiket yang telah dibeli harus mengantar sampai tujuan. Itu yang pertama bila terjadi musibah di pertengahan jalan, di perjalanan. Kemudian alhamdulillah sekali kami dari PT Kereta Api mengucapkan banyak terima kasih Mas Rizky kepada khususnya Pemda Kulon Progo. Mungkin bisa saya sebut saat itu yang datang itu tim dari BPBD lah seolah-olah, karena banyak sekali yang terlibat di situ. Ada TNI Polri jelas, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian PMI, kemudian Jasara Harja, kemudian Damkar. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi tim itu betul-betul langsung datang dengan secepat itu. Kami sendiri sampai luar biasa. Kulon Progo mengapresiasi juga keadaan musibah, langsung disengkuyung bareng Mas, disengkuyung bareng untuk menyelesaikan masalah. Nah, pihak kereta api sendiri mempunyai SOP untuk percepatan hal tersebut. Kita sudah mendatangkan kren dari berbagai arah karena dimungkinkan kan untuk mengevakuasi tidak hanya dari satu arah, bisa dari arah Sentolo, bisa juga dari arah Wates. Maka kita datangkan alat berat atau kren dari Solo, kemudian yang dari arah barat bisa dari Bandung dan dari Cirebon. Seperti itu Mas. Jadi kemarin juga banyak relawan yang ikut aksi tersebut ya, maksudnya sigap dalam penanganan tersebut. Nah, sebagai penumpang nih Pak ya, kalau misalkan mengalami hal seperti itu ya, mudah-mudahan sih tidak ya Pak ya. Cuman ketika ada kondisi tersebut, kondisi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya apa yang harus dilakukan sebagai penumpang Pak untuk di dalam kereta api tersebut Pak? Baik, terima kasih Mas. Untuk sebagai penumpang bila mana terjadi musibah, tentu saja tidak kita inginkan ya namanya musibah. Seperti kasus kemarin itu di Wates Sentolo, kereta api Semeru, itu tentu saja dengan kondisi yang seperti itu penumpang keluar karena di dalam kereta api, di interior kereta api juga ada petunjuk-petunjuk jalur evakuasi. Sudah tertempel di situ, ada tulisan jalur evakuasi harus lari kemana, ke arah depan kah atau ke arah kiri kah. Tujuan dari segnet-segnet yang ada di interior kereta seperti itu. Kemudian ada juga alat pemecah kaca, itu disiapkan. Misalkan kondisi yang tidak memungkinkan lewat pintu, karena pintu sudah tidak bisa terbuka dengan kondisi tertentu, harus memecah kaca. Di situ ada alat pemecah kaca. Setiap kereta atau setiap gerbong orang menyebutnya kereta itu bisa digunakan. Nah, keluar tentu saja sebagai penumpang keluar yang tidak ada relnya. Harus sesadar-sadarnya bahwa jalur yang dinaiki pelanggan kereta api itu kan dua rel atau jalur ganda. Kalau kita istilahnya loncat atau keluar dari kereta yang tidak ada relnya, dimungkinkan akan lebih aman, mengingat seperti kasus kemarin ternyata rel yang seberangnya masih untuk melaju kereta api Wilis. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi kejadian kemarin itu semua penumpang bisa dievakuasi ke arah yang tidak ada relnya atau ke arah utara ya berarti ya. Betul. Ke arah utara. Jadi selamat semua. Memang diberitakan dan benar adanya ada yang luka-luka Mas, tapi luka ringan sejumlah 28. Yang 28 itu bisa ditanganin di tempat di saat itu juga karena lukanya ringan. Kemudian yang 4 sempat dilarikan ke rumah sakit Latifah. Itu saja, yang 3 langsung keluar karena tidak serius. Nah, yang 1 itu butuh penanganan khusus karena satu pelanggan kereta api itu merasa pusing terus sampai di CT scan, tetapi ternyata di hari kedua hasilnya bagus, boleh pulang. Rumahnya Surabaya itu. Oh, mungkin karena stres saja kali ya Pak ya, kaget seperti itu ya mungkin ya. Kebetulan kasusnya yang namanya Mbak Monik gitu ya, masih ingat saya Mbak Monik, kejatuhan koper. Oh iya. Koper segede gaban misalnya dari atas, kejatuhan koper palanya Mas. Iya. Dari kami sendiri mungkin menghimbau dalam hal ini bila penumpang bepergian dengan koper-koper besar, memang kita mengakomodir tempat di atas tempat duduk itu ada semacam locker yang memanjang yang bisa untuk digunakan untuk meletakkan koper. Tetapi alangkah baiknya cara meletakkan kopernya yang tidak yang landscape, jangan portrait. Kalau koper masih nongol, gampang jatuh gampang juga ya, jatuh. Nah itu saya menyikapi itu pelanggan-pelanggan kereta api. Mungkin lewat ini bisa lebih tersosialisasi. Betul Pak. Nah ini kan kemarin kan posisi kereta itu miring ya Pak ya, dan itu apakah ada
misalkan kalau saya sebagai orang awam yang melihat ya Pak ya, ketika sebagai penumpang terus juga di samping berjalan gitu untuk bisa keluar dari kereta, apakah itu menambah beban dari kereta itu Pak? Atau sebenarnya enggak secara teori gitu? Mungkin. Misalkan kalau di kereta nih kita mau keluar, kemudian si penumpang ini berjalan gitu ya untuk bisa mencapai pintu keluar, pintu darurat, itu apakah menambah beban kereta itu atau enggak Pak sebenarnya Pak? Kalau menurut kami karena penumpang tersebut sudah di atas kereta dan kondisi keretanya posisi seperti itu sudah kami katakan sudah berhenti betul-betul berhenti dengan kondisi yang bisa dikatakan sudah terperosok atau nancap. Enggak, jadi enggak ngefek. Penumpang mau lari-lari pun di dalam kereta tidak merubah bentuk atau goyangan. Karena saat itu kan sudah betul-betul semacam apa ya kami katakan sudah macet. Dengan adanya gesekan dengan kereta yang sebelahnya seolah-olah sudah tidak ada gerakan. Kecuali dengan momentum yang sangat besar, tapi tidak untuk kemampuan manusia, beban seperti manusia tidak tergeserkan dan penumpang turun bisa saja. Sudah tidak goyang lah saat itu. Baik, untuk penyebab yang kemarin Pak, ini penyebab anjlok ya, nggak cuma yang kemarin ya, tapi ada resiko kereta itu anjlok. Ini karena cuaca atau seperti apa sih Pak? Bisa dinilai seperti itu Mas Rifki. Jadi kemarin itu memang kalau boleh dikatakan cuaca memang panas, sangat panas. Tetapi kalau lebih detailnya atau saya belum bisa mengatakan penyebab tepatnya itu apa, karena sampai saat ini juga hasilnya belum keluar dari KNKT. Kita dibantu oleh KNKT dan Dirjen Perkeretapian yang bagian keselamatan, kemudian dari PT Kereta Api sendiri. Dari PT Kereta Api sendiri yang kami tahu bahwa sampai hari ini pun masih dilakukan investigasi sejak kejadian sampai saat ini. Oh baik. Baik Pak, di Stasiun Tugu yang kemarin saya dapat informasi bahwa di area Stasiun Tugu dan Pasar Kembang itu akan ada di uji coba untuk kontraflow Pak, untuk bis Trans Jogja ya. Nah itu bagaimana kesiapan untuk mungkin dukungan dari KAI Daob 6 sendiri untuk mendukung uji coba tersebut Pak? Karena kan memang di depan Stasiun Tugu tuh yang di arah selatan ya, itu kan memang padat sekali nih sekarang nih, bagaimana Pak? Betul sekali Mas Rizky, bahwa kemarin juga sempat rapat ya, kami rapat di Disu Provinsi. Kalau pada dasarnya PT Kereta Api itu jelas mendukung, pengertian mendukung dalam hal ini semua telah menjadi kajian yang positif dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Kajian itu harus bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Pengertian mendukung karena memang perkeretaapian dengan apa yang disebut integrasi antar moda itu memang harus sudah disinkronkan. Tetapi kami sendiri melihat lokasi asli kemarin di sebelah selatan, memang jalan Pasar Kembang itu kalau dari saya pribadi tidak begitu lebar. Betul. Tidak begitu lebar ya, boleh dikatakan sangat terbatas. Tetapi kalau memang itu sudah kajian dari pihak pemerintah daerah, tentu kereta api mendukung. Saat ini pun kita mendukung, merasa sudah terbantu dengan kebijakan dari pemerintah setempat. Kontraflow pun juga tetap terbantu ya, tapi tetap terbantu karena jalan Pasar Kembang itu merupakan jalan protokol dan jalan utama. Memang mau untuk menuju ke stasiun ya lewat situ kalau pintu selatan ya, seperti itu Mas. Intinya kami mendukung dengan kajian yang sudah tepat. Baik. Untuk layanan kepada masyarakat sendiri Pak, untuk komitmen KAI sendiri untuk melayani masyarakat mungkin yang sekarang mungkin masih ragu ya untuk menggunakan layanan kereta api itu. Bagaimana Pak komitmen KAI untuk hal ini? Komitmen PT Kereta Api Indonesia khususnya Daob 6 Semarang saat ini saya berada di sini tentu akan seoptimal mungkin melayani pelanggan kereta apinya sebaik mungkin dari sebelum naik kereta api hingga pasca setelah naik kereta api. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu tadi ada hubungannya dengan ruas jalan di depan stasiun. Begitu akses masuknya aja sudah lancar, penumpang sudah tidak ada keluhan, kemudian masuk ke parkir sudah nyaman juga. Oh, parkirnya misalkan memenuhi syarat atau luasannya atau bentuknya. Kemudian jalan yang ada pedestriannya di area stasiun juga sudah menuju
tempat pembelian tiket misalkan atau ruang tunggu sudah nyaman, itu masih kita katakan pra. Setelah naik kereta api pun seperti itu Mas Rizky. Di kereta api lebih nyaman, mungkin dengan pendingin ruangan yang sesuai dengan suhu tubuhnya, tidak terlalu dingin, tidak panas juga tentunya. Kemudian layanan dari petugas kami yang di restorasi dengan free sale-nya jalan itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mempermudah. Bahkan privasi pengen makan di restoran langsung juga bisa ke restoran. Bahkan setelah sampai di tujuan bisa juga pre-order. Misalkan sampai stasiun tujuan nanti pengen dijemput taksi ini, taksi itu, kan di Akses KAI itu semua sudah terlayani Mas Rizky. Sudah terintegrasi hal itu di bawah. Sudah terintegrasi, tinggal pencet saja di KAI Akses bisa. Bahkan pengen makan apa nih, misalkan dari Yogyakarta mau ke Jakarta kan lewat Cirebon nih. Betul. Di Cirebon kok pengen nasi jamblang. Nah, dari Jogja sudah ngetek dulu nih. Nanti di Cirebon sudah diantar nasi jamblangnya. Wah, itu. Begitu sampai Cirebon nasi jamblang datang, selesai. Tinggal mengonsumsi ya, Pak. Konsumsi, bayar juga sudah pakai digital. Pembayaran sudah bisa lewat e-banking atau seperti apa. Sangat mudah Mas Rizky. Ini yang dicari sebenarnya ya, karena kemudahan itu ya Pak ya. Betul Mas Rizky, karena kita memang mempelajari pasar, kebutuhan pasar itu seperti apa ini. Memang tuntutan pasar seperti itu, pengen mudah. Oke, kita turutin dengan aplikasi yang begitu mudah dan berbagai fitur yang bisa dipesan di situ, bisa dilakukan. Seperti itu Mas Rizky. Baik, ini saya tertarik dengan ini Pak, kemarin beberapa waktu yang lalu mengenai ada yang kalau disebut pegawai kereta api yang di dalam kereta itu apa Pak disebut Pak? Itu ada yang memakai asongan, kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang melakukan hal tersebut. Nah, itu memang ada event khusus atau mungkin ada kedepannya ini akan seperti itu Pak? Kayaknya menarik gitu Pak. Betul, itu event khusus Mas, hanya 1 hari itu saja. Memang waktu itu event itu bertujuan untuk mengenang era kereta api yang pernah ada asongan di dalamnya. Betul. Nah, sebetulnya kalau kata-kata asongan itu kan lebih karena tidak tertata atau liar, tidak terkoordinir. Yang sekarang ini mbak-mbak perami-perami yang cantik-cantik itu dan mas-mas yang cakep-cakep itu ya bisa disebut juga dia ngasong. Tetapi karena terkoordinir, kata asongan sudah tidak bisa digunakan di situ kan, karena dia di bawah anak perusahaan kami, seragamnya juga rapi. Ya kalau dulu asongan kan babaliut itu semuanya masuk, pakaian nggak diatur, baunya nggak diatur, jenis makannya nggak diatur. Nah sekarang semua diatur Mas. Makannya juga tentu ada untuk menyajikan makanan sebelum dijual, ada quality control kami dong yang memeriksa makanannya siap saji atau enggak. Jangan-jangan enggak expired, enggak mungkin kan kita jual yang enggak bagus. Ya seperti itu Mas. Quality controlnya ya Pak ya tentunya. Iya, harus tidak boleh lolos itu. Iya. Apakah nanti kedepannya ada seperti itu Pak atau nanti event-event tertentu aja nih? Bisa jadi. Bisa jadi kereta ya? api memang akan menggunakan event-event tertentu. Hari apa nih? Misalkan hari pelanggan. Nah kita akan cari hari pelanggan senangnya seperti apa. Misalkan besok itu ke depan ada hari anak, hari pahlawan, ya kita sesuaikan. Biasanya konsepnya itu tematik gitu, seperti itu Mas Rizky. Yang sering digunakan kereta api tematik. Bahkan akan merambah ke layanan tarif-tarif kereta api. Misalkan kemarin 17 Agustus harga kereta api 17 ribuan. Nah karena kita mengangkat 17 Agustus, angka 17 itu jadi digunakan untuk momen kita. Seperti itu Mas. Jadi itu salah satu bentuk layanan juga bentuk ya Pak? Bentuk layanan. Ya, lebih menarik lah. Lebih menarik, benar. Baik, untuk Anda Star Lovers yang pengen bergabung dan juga pengen tanya-tanya langsung, bisa langsung WhatsApp di 081-8621013 atau juga lewat Instagram @starjogjafm. Dan ini sudah ada yang bertanya nih Pak, di Instagram kami, kalau melihat kepadatan arah Jogja Solo, apakah akan ada penambahan perjalanan? Monggo Pak. Kepadatan Jogja Solo secara headway masih mampu. Secara headway masih mampu. Untuk Jogja Solo kepadatan akan ditambah. Tetapi kami tentu memperhitungkan sarana. Sarananya itu mampu enggak? Karena sarana di perkeretaapian yang masih ada hubungannya dengan pemerintah, tentu saja perputaran sarana itu perlu dipikirkan untuk perawatan juga dengan jumlah tertentu. Terus ada yang sedang operasi, ada yang sedang dirawat.
Kalau memang itu sirkulasinya tepat, masih dalam hitungan yang tepat, kenapa tidak? Tetapi kalau sudah perawatannya nanti kurang, akan mengurangi waktu untuk perawatan, faktor keselamatan yang diutamakan, maka mungkin tidak berani ditambahkan. Ya itu saja jawaban dari kami sementara, Mas Rizky. Baik, ini terkait juga dengan jelang musim hujan nih Pak. Kesiapan jalur dan sarana transportasinya seperti apa Pak dari Rianda? Monggo Pak. Baik Mbak Rianda, bahwa untuk musim hujan tentu saja kita sikapi dari PT Kereta Api khususnya itu dengan jalur-jalur yang rawan terhadap satu banjir, kedua lendutan itu tanah yang labil. Nah, memang kalau sudah kemarau panjang, sempat tadi kita singgung ya Mas, kalau kemarau panjang kemudian hujan pertama kali itu petugas kereta api khususnya petugas jalan rel itu sudah sangat tahu apa yang harus dilakukan, karena dari bentuk tanah yang tadinya berongga setelah sekian lama kemarau, hujan sehari sangat deras, air masuk melalui rongga sampai ke bawah, kita tidak tahu bawahnya itu kedalamannya berapa meter dari bawah jalur rel. Nah, itu diantisipasi, petugas kita sudah siap. Bahkan kita biasanya akan mengeluarkan apa yang dinamakan PPJ ekstra, petugas pemeriksa jalan ekstra, jadi di luar kebiasaan, yang mestinya sehari itu cuma 2 kali, menjelang pagi dan menjelang malam. Kalau ada PPJ ekstra ada di tengah-tengahnya, siang juga kita keluar. Apalagi ketika hujan lebat, kita akan mengeluarkan mendinaskan petugas pemeriksa jalan rel saat hujan lebat itu. Justru saat hujan lebat petugas itu harus jalan, karena dikhawatirkan kan hujan lebat akan mempengaruhi struktur tanah. Sedangkan kereta api kan tidak mengenal hujan, waktunya jalan ya jalan. Tetapi kalau dengan didahului petugas ekstra tadi, ketika hujan pun orang-orang tersebut, petugas kami memeriksa jalur, insya Allah lebih bisa terdeteksi bila akan terjadi sesuatu. Demikian Mas Rizky. Baik, Pak Krisby, kita break dulu ya Pak ya. Untuk Anda Star Lovers ya yang pengen bertanya, bisa langsung WhatsApp di 0818621013. Perbincangan kita di pagi hari ini bakal masih berlanjut setelah yang berikut ini. ...101,3 Star FM Inspiring Sound. Pagi hari ini masih bincang spesial nih Star Lovers bersama Pak Krisbiantoro selaku manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, dan masih membahas tentang perlintasan sebidang Pak. Ini ngomongin soal perlintasan sebidang ya, saya tuh bingung gitu. Perlintasan sebidang ini maksudnya gimana sih Pak? Mungkin banyak juga Star Lovers yang bingung gitu, ini perlintasan sebidang ini apa ya gitu. Baik Mas Rizky, akan kami jelaskan namanya perlintasan sebidang. Namanya sebidang. Berarti perlintasan sebidang itu adalah pertemuan atau perpotongan atau persinggungan antara jalan raya dengan jalur kereta api. Jadi menjadi satu bidang. Itu dinamakan perlintasan sebidang di satu titik. Nah, berarti ada perlintasan tidak sebidang, Pak. Oh, ada. Yang dinamakan perlintasan tidak sebidang yang kita sebut flyover, atas atau bawah underpass. Nah, seperti itu Mas. Jadi perlintasan sebidang adalah, kami ulang lagi, perpotongan, titik perpotongan atau pertemuan atau persinggungan jalur kereta api dengan jalan. Jalan dalam hari ini jalan untuk pengguna jalan raya itu maksudnya, Mas Rizky, seperti itu. Baik. Terkait dengan perlintasan sebidang ini, selain pengendara, mungkin saya juga sering lihat ada petugas penjaga jalan lintasan Pak. Nah, ini yang harus Star Lovers perhatikan nih di perlintasan sebidang ini apa aja sih Pak? Untuk pesan saya, kita tidak perlu sampai tahu detail, karena dalam berkendara tentu saja yang fokus pada yang dikendarai dan jalan di depannya. Karena kalau kita fokus terhadap ada yang jaga atau enggak, biasanya kan itu di samping Mas Diki, ya mohon maaf. Dan yang perlu diketahui juga dan sangat diwaspadai dalam hal ini, perlintasan paling mudah kami bagi jadi dua aja deh.
perlintasan yang ada palang pintunya dan perlintasan yang tidak ada palang pintunya. Nah, seperti itu saja. Ketika menghadapi perlintasan, akan melalui perlintasan yang ada palang pintunya, tentu kita harus sadar di situ ada sirine, kemudian di situ ada palang pintu yang menutup dari atas ke bawah dengan gerakan lambat itu. Dan tentu saja pengguna jalan wajib berhenti ketika sudah mendengar alarm atau sirine berbunyi. Karena ketika alarm berbunyi itu kan sudah proses turun, palang pintunya sudah proses turun. Kenapa harus berhenti? Kok tidak nanti saja Pak ketika sudah sampai bawah? Telat. Kenapa saya katakan telat? Pada saat proses alarm berbunyi atau sirine berbunyi, kita sudah berhenti, berarti kita sudah memberikan kesempatan bagi pengguna jalan di depan kita untuk menyeberang. Karena kita sudah berhenti, yang di depan kita kan enggak bablas. Ya kenapa bablas? Memang dia masih posisi belum ketutup. Tetapi yang perlu diperhatikan jarak antara palang pintu kanan atau kiri, atau bisa disebut sebelah menyebelah itu kan tengahnya rel. Itu kan pasti ada jarak Mas. Kurang lebih ada yang 10 meter, bahkan ada yang lebar. Nah kayak yang lebar kan masih menanggung resiko selebar itu yang di tengah itu. Makanya yang belakang harus berhenti ketika sirine mulai berbunyi, berhenti, yang depan biar bisa lolos. Tapi kalau kesadaran itu tidak, nyondol-nyondol, tengah terisi terus, kereta jalan loh. Iya, itu resiko malah ya. Iya, yang nutup bingung, penutupnya itu kok tengahnya nggak jeda-jeda ini untuk menutup, bingung. Makanya di undang-undang disebutkan juga bahwa ketika sirine itu sudah berbunyi, wajib berhenti, karena untuk memberikan kesempatan yang depan untuk meloloskan diri ke seberang. Seperti itu Mas, filosofinya seperti itu. Terus kemudian bila perlintasan itu tidak dijaga, tidak ada palang pintunya. Nah, kami ingin mengkampanyekan juga nih kepada pemirsa Star Lover bahwa kata hati-hati itu kita harus sepakat dulu. Namanya hati-hati kira-kira pelan atau cepat Mas? Kira-kira Mas Rizky? Harusnya sih pelan-pelan Pak ya. Hati-hati itu pelan. Jadi kalau di jalur kereta api tersebut, mohon maaf nih dalam tanda petik, jalannya pas lewat rel itu kok tidak mulus, tidak aspalan mulus, rata. Lah memang tujuan filosofinya untuk lebih hati-hati. Karena kalau dibikin mulus, logikanya busnya kereta api dengan busnya pengguna jalan, kalau di titik singgung yang bersamaan namanya kecelakaan. Kalau sedikit 1 detik namanya keserempet. Seperti itu Mas. Yang nggak mulus aja masih kadang masih nerobos ya Pak ya. Ketika yang ketemu tidak mulus atau memang itu kericak, harus hati-hati. Karena ada slogan yang dikeluarkan dari Dirjen Perkeretaapian di bawah Kementerian Perhubungan, berteman. Ada singkatannya itu Mas. Berteman Singkatannya, yaitu berhenti, tengok kiri kanan, maju, aman. Setelah dia tengok kiri kanan kan sempat berhenti tuh, karena hati-hati kok jalannya kurang bagus. Dia berarti memelankan kan, lajunya pelan. Setelah itu tengok kanan kiri, tidak ada kereta yang akan lewat, maju. Itu justru seperti itu menurut kami, itu sesadar-sadarnya orang berkendara. Dia ngegas juga sadar, pas lah untuk melewati perlintasan. Soalnya ada kan yang saya dengar di luaran sana, Pak kalau lewat perlintasan jadi grogi, jadi mati. Ya karena dia tidak sadar. Harus sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu melewati perlintasan sebidang kereta api yang perlu waspada. Seperti itu Mas filosofi dari perlintasan sebidang, dijaga maupun tidak dijaga. Baik, itu terkait dengan hal tersebut Pak. Ini ada yang mengatakan bahwa kalau kendaraan ketika melintasi rel kereta api itu ada magnet, medan magnet, itu benar nggak sih Pak? Mungkin banyak yang beredar nih seperti itu tadi yang mau saya singgung. Di luaran sana kan seperti itu. Kalau kami dari PT Kereta Api, saya tepis, tidak. Itu lebih ke kesadarannya. Karena kalau sudah gugup, namanya aja orang sudah tidak fokus, atau bisa kita sebut nervous, gugup, itu nggak sinkron antara otak, pikiran, mata dan indera lainnya, indera penggerak lainnya nggak sinkron. Saya mengalami sendiri masalahnya. Iya, kalau saya sudah gugup, ini tapi tidak di perlintasan loh. Iya. Gugup,
Mestinya saya mau nginjak pedal rem, nginjak pedal gas. Nah, itu sering terjadi. Sering juga, terjadi Pak, ya? atau sebaliknya. Apalagi saat itu mohon maaf nih kasusnya menggunakan yang mobil atau motor manual, tidak matic. Sangat kacau. Masukkan gigi agak tinggi, pasti malah mati. Betul. Klek. Nah, klek itu semenit, 2 menit, 3 menit kereta berjalan loh. Iya. Kecepatan kereta tinggi loh. Dia mengatakan, wah ini ada metal mati. Enggak, menurut saya karena gugupnya itu. Itu kalau dari kami loh Mas, dari PT Kereta Api. Karena belum kajian yang pasti ada magnetnya belum. Ya, kalau ada magnetnya kan ya membahayakan semua kan. Betul. Itu memang berarti kesadaran dari pengguna jalan yang lainnya Pak ya? Itu Berarti tadi ya? perlu sesadar-sadarnya bila melewati perlintasan sebidang, apalagi yang tidak terjaga. Berhentilah sejenak. Terjaga saya bagi 2 lagi dah Mas Devi. Yang tidak terjaga maksudnya. Ada 2. Oh, ada lagi nih Pak 2. Iya, mungkin yang tidak terjaga saya bagi 2 dalam pengertian bisa dikatakan tidak terjaga tapi resmi. Yang satunya tidak terjaga tapi tidak resmi. Kenapa demikian? Boleh perlintasan itu tidak terjaga karena di situ sudah diketahui oleh pemerintah daerah. Makanya sudah dilengkapi dengan rambu-rambu. Sebelum melewati perlintasan sebidang tersebut kan ada rambu-rambu. Misalkan tanda crossing, itu menandakan akan melewati perlintasan sebidang. Kalau crossingnya double 2 berarti kan melewati rel yang ganda. Kalau crossingnya 1 melewati rel hanya 1. Kemudian tanda lokomotif. Ada tanda lokomotif. Kalau ada tanda lokomotifnya berarti di situ tidak ada palang pintunya. Logikanya begitu. Tetapi kalau tandanya pagar, di situ ada palang pintunya. Gambar itu kan menunjukkan arti seperti itu Mas. Dan yang paling penting ketika jarak paling dekat dengan rel kurang lebih berapa ya? 10 meteran lah. Itu ada segi 6 warna merah, tanda stop. Kalau itu sudah ditaati, berarti slogan berteman tadi aman dong. Tidak ada penjaga pun aman. Karena unik di negara kita ini Mas. Traffic light di jalan raya, lampu merah hijau itu orang bilang stopan merah hijau. Ketika merah berhenti. Yang lewat cuma kendaraan, nggak ada yang jaga. Di perlintasan kereta api sudah tulit-tulit ditutup, kadang dibuka. Ada yang jaga lagi, dia nggak peduli. Dan yang anehnya, yang lewat segede kereta, bukan cuma motor. Kereta itu tonasenya 500 lebih dengan ton. kecepatan tinggi Dengan pula, kecepatan ya, Pak, tinggi. Kelihatannya menurut data kami yang ketemper kereta tuh, data kan belum ada yang hidup itu kelihatannya. Ketemper kereta rata-rata mesti meninggal. Ya besi segitu gede Mas. Betul, Pak. Dan itu kecepatannya tinggi pula Pak ya. Tinggi. Kok yang masih ada yang mau menerobos gitu Pak ya. Makanya itu aneh di negara kita itu. Traffic light tidak ada yang jaga, lampu merah pasti berhenti. Mungkin dalam otaknya takut tilang. Iya. Tapi di kereta api kan enggak. Nggak takut keserempet. Nggak takut keserempet. Padahal kecepatannya beda loh. Gaya geseknya kan lebih kecil Mas kereta api. Rodanya besi, yang buat lewat rel juga besi. Itu gaya gesek kecil. Kalau jalan raya aspal atau beton ketemu karet, gaya geseknya besar. Untuk pengereman lebih cepat berhenti mana? Kan lebih cepat rem motor. Betul. Roda karet ketemu aspal atau ketemu beton, set berhenti 2-3 meter. Kereta api ndelojor. Nggak bisa mendadak. Nggak bisa mendadak. Dan momennya momen besar dengan tonase sekian, mesti ada luncuran, kita sebut luncuran. Luncuran itu kalau menghantam sesuatu ya pasti ya tahu sendirilah. Tetap ada imbasnya. Imbasnya fatal. Nah, terkait dengan ini Pak, yang kalau ada lintasan pintu palang itu, kan kadang itu saya mendengar ada suara lonceng tuh Pak. Itu sebenarnya artinya apa sih Pak? Padahal sebenarnya KA-nya masih jauh gitu. Lonceng yang teng ting tong, ya, bukan ting Pak, tong. bukan alarmnya itu, tapi kalau lonceng manual itu loh Pak. Nah, itu bunyi apa sebenarnya? Ada tanda, mungkin tanda dari penjaganya atau seperti apa mungkin? Oh ada. Itu kami sebut di kereta api adalah semboyan genta. Jadi semboyan genta itu menandakan kereta api dari arah mana mau datang. Oh, itu genta. Bentuknya kan besi bundar gede itu yang di sebelahnya perlintasan, itu namanya semboyan genta.
Itu genta bila satu kali rangkaian bunyi 5 ketukan. Teng 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 itu 5 itu satu. Bila satu rangkaian bunyi itu berarti kereta api dari arah barat atau dari arah hilir atau dari arah Jakarta. Tapi sebaliknya kalau ting-tong-ting-tongnya 2 rangkaian bunyi itu dari arah hulu atau dari arah Surabaya atau dari arah timur. Nah, lengkap tuh Mas, sudah saya sebutkan atau-atonya 3. Iya. Kita karena menyebut dulu orang mungkin nggak tahu. Taunya timur nggak tahu, saya kasih Surabaya. Nah, seperti itu. Biar mudah membayangkannya, biar mudah. Artinya itu Mas. Itu namanya semboyan genta. Nah, itu jaraknya semboyan genta itu. Semboyan genta berbunyi berarti kereta api sudah lepas atau sudah berangkat dari stasiun sebelah. Masih ada kesempatan satu petak stasiun lagi. Jadi masih ada kesempatan kurang lebih ya kalau dibuat menitan tidak lebih dari 12 menit. Setelah bunyi genta itu pasti akan ada kereta. Tapi itu palang pintu belum bunyi ya Pak? Belum, kalau ditutup langsung 12 menit nutup perlintasan, berhentinya sampai 3 km. Pengendara yang lainnya terlalu panjang. Nah, kalau ditutupnya itu biasanya jaraknya berapa kereta sudah mendekat tuh berapa menit Pak? Nah, itu pertanyaan mendasar tak tunggu-tunggu itu. Pertanyaan, Pak ditutupnya kapan? Jadi menurut aturan di kami itu, kapan perlintasan itu ditutup? Jawabannya di peraturan dinas kami, pada saat yang tepat. Udah jawabannya gitu. Pada saat yang tepat. Jadi tidak ada patokan berapa menitnya. Tidak ada patokan menit. Karena apa? Karena panjang jalur di kereta api itu berbeda-beda di tiap stasiun, di tiap daerah. Kalau dibuat patokan kan rancu. Bisa mogok 3 km. Bisa kan Mas kalau terlalu lama? Betul, bisa. Jadi pada saat yang tepat. Nah, yang tepat apa? Nah, kalau yang tepat dikaitkan dengan regulasi petugas kami yang jaga. Dia kan bersertifikat. Dia kan dididik untuk menjaga perlintasan sebidang supaya aman. Pengertian aman di sini yang perlu kami sampaikan dan kami kampanyekan juga Star Lover. Perlintasan sebidang itu pada dasarnya mengamankan kereta apinya, Mas. Bukan mengamankan pengguna jalan. Jangan kebalik. Kenapa demikian? Ini filosofi lagi Mas, unik ini. Kalau mengamankan kereta apinya, saya bilang tadi mengamankan kereta apinya ya, berarti palang pintunya kan sejajar dengan rel. Betul. Yang dihalangi pengguna jalan. Iya. Itu biar kereta apinya aman. Karena di undang-undang juga diatur bahwa kereta api harus melaju lebih dulu. Mengingat spesifik kereta api seperti itu, ya berat, ya cepat, ya gaya geseknya kecil. Tapi kalau pengertiannya mengamankan pengguna jalan, kira-kira palang perlintasannya yang melintang di rel, yang ditahan keretanya. Kan yang diamankan pengguna jalan. Iya. Ya masuk harus akal lurus, ya benar ya. Ya kan? Ya. Kalau lurus, yang kalau yang diamankan pengguna jalannya, kereta apinya yang di stop. Dihalangin, berarti palang pintunya melintang ke rel. Kereta apinya biar berhenti, pengguna jalannya biar jalan terus. Nggak masuk akal dong. Benar. Nah, lagi untuk menjawab perlintasan sebidang itu mengamankan kereta apinya, lah itu tadi bentuk perlintasannya itu sejajar dengan rel yang dihalangi pengguna jalan. Dan itu diatur di undang-undang. Ada Undang-Undang 23 tahun 2007 pada pasal 124 ataupun Undang-Undang 22 2009 pasal 114. Itu menyatakan bahwa intinya kereta api harus didahulukan. Seperti itu Mas Rizky. Baik, kalau sebagai pengguna yang melanggar itu ada sanksinya juga Pak ketika melanggar undang-undang tadi, apa namanya, pengamanan tadi itu? Mestinya ada, tetapi dalam hal ini di PT Kereta Api kan tidak punya kewenangan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga. Pada dasarnya kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang merupakan kecelakaan lalu lintas. Nah, yang punya lalu lintas, yang punya kewenangan adalah Pak Polisi. Sebetulnya Pak Polisi menilang atau menindak pengguna jalan yang menerobos perlintasan sebidang sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin. Karena ini sudah melanggar ya Pak ya. Sudah melanggar.
ada sanksinya. Ini Mas, kita coba ya. Apabila pengguna jalan raya tidak mematuhi aturan, maka sesuai sanksi hukum yang tertera pada Undang-Undang 222 tahun 2009 pasal 296 akan terkena denda 750.000 atau kurungan paling lama 3 bulan. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, ya, atau palang pintu kereta api sudah ditutup dan atau isyarat lain sebagaimana dimaksud pasal 114 dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Tapi yang menindak bukan kami, Mas. Karena itu merupakan jalan raya, masih termasuk lalu lintas, ikutnya di Undang-Undang 22. Ya? Baik. Itu ya jangan sampai melanggar juga ya, karena resikonya juga ya keserempet tadi Pak ya. Dan itu lebih mengerikan ya. Lebih mengerikan, tidak selamat itu ya lebih mengerikan. Betul. Baik. Pak Kris, ini ada yang bertanya melalui Instagram. Nah, kalau dari Roro, kalau di wilayah Daop 6 apa masih banyak perlintasan sebidang dan apakah akan ditutup semuanya? Monggo Pak. Untuk wilayah Daop 6 memang cukup banyak ya. Kita wilayahnya dari hampir Walikukun sana, Kedung Banteng, itu wilayah timur, kemudian utaranya itu sampai stasiun Goprak berbatasan dengan Gundi, terus baratnya itu stasiun Jenar hampir berbatasan dengan Kutoarjo. Nah, sepanjang itu PT Kereta Api Daop 6 itu mempunyai perlintasan sebidang sejumlah 303. Tetapi yang sudah dijaga 138. Nah, yang belum dijaga atau liar, tadi saya katakan kan ada bedanya ya Mas, tidak dijaga dan liar. Kalau liar jelas tidak ada rambunya karena tidak diakui juga oleh pemerintah daerah. Yang tidak dijaga dan liar itu masih 165. Cukup banyak ya Pak ya? Cukup banyak. Di Yogyakarta sendiri alhamdulillah sudah bagus nih. Kalau Yogyakarta semua terjaga, 18. Jumlah 18 terjaga semua. Kemudian kalau Wates yang tidak dijaga masih 7, semacam itu. Nah, PT Kereta Api itu diberikan kewenangan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini di Dijen Perkeretaapian bagian keselamatan, bila menemui jalur perlintasan kereta apinya ada perlintasan sebidang yang 2 meter atau kurang, lebarnya 2 meter atau kurang, itu wajib ditutup. Tetapi lagi-lagi kami untuk menutup perlintasan sebidang, biarpun itu dikatakan kecil 2 meter kurang, karena 2 meter kurang itu kita pemerintah dalam hal ini Kemenhub itu mengasumsikan bahwa itu embrio dari perlintasan yang nantinya akan menjadi besar cikal bakal. Makanya ditutupi dulu yang kecil-kecil itu. Itu pun mempunyai kendala kami. Asal tutup tidak bisa. Karena masyarakat itu sangat kuat untuk memperjuangkan mohon maaf nih, dengan alasan perekonomian, sosial, dan kemudahan akses. Saya selalu mengatakan ketika bersosialisasi ke lapangan langsung, keselamatannya itu di nomor satukan. Karena dengan selamat kan akan bisa melaksanakan yang Sosbudhankam dan lain sebagainya itu tadi, perekonomian dan lain sebagainya. Itu akan terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya, tapi kalau keselamatannya enggak. Itu loh Mas, itu yang memang agak terkendala bagi kami. Nah, kami di sini berharapkan kepada pemerintah daerah. Dalam hari ini pemerintah daerah itu menurut kelas jalan, karena perlintasan sebidang itu ada aturan mainnya, pengelolaannya ada di pemerintah daerah, tapi berdasarkan kelas jalan. Kalau jalan tingkat provinsi tentu yang mempunyai kewenangan provinsi, yang menjaga provinsi. Kalau tingkat kota ya Pak Wali Kota atau Pak Bupati yang berhak mempunyai kewenangan menjaga dengan petugas-petugasnya di bawahnya itu, atau lewat dishub atau lewat mana bisa saja, terserah beliaunya. Jalan tingkat desa, ya desa, Pak Lurahnya atau Pak Camatnya mengupayakan supaya ada yang jaga. Jadi PT Kereta Api mengimbau dan mengharapkan bahwa perlintasan sebidang secara ideal harus ditutup karena untuk menjamin keselamatan. Bapak kalau ditutup terus gantinya apa? Gantinya ya solusinya harusnya tidak sebidang tadi. Lagi-lagi kalau
bilang tidak sebidang tentu membutuhkan biaya dong Mas Rizky. Betul. Itu yang sangat susah. Nah, levelnya diturunkan, dibuat ideal tidak sebidang tidak bisa atau ada kendala, dibuat ditutup juga tidak mau, ada kendala dengan alasan tertentu, levelnya diturunkan menjadi dijaga. Nah, mestinya harus ada yang menjaga. Nah, bukan kereta api lagi. Jadi sejak diundangkan Undang-Undang tahun 23 2007 itu mestinya dari tahun 2007 hingga sekarang perlintasan sebidang harusnya berkurang, karena di situ kan sudah termaktub juga bahwa perlintasan sebidang akan menjadi titik rawan dan itu harus berkurang dari tahun ke tahun. Tapi mohon maaf, penyataannya masih bahkan tambah, jangan-jangan tambah malah ya Pak ya. Itu Baik. Perkembangan zaman manusia coba tambah banyak. Baik. Pak Kris, ini karena waktunya terbatas nih ya, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan perlintasan bidang dan juga himbauan untuk para Star Lovers yang pengguna jalan nih, monggo Pak. Terima kasih. Kami khususkan untuk mengkampanyekan keselamatan di perlintasan sebidang, kami dari PT Kereta Api mengimbau kepada seluruh masyarakat, tidak hanya pengguna jalan yang menuju ke stasiun saja. Jadi pengertian melalui perlintasan sebidang itu justru orang-orang, dari data kami, orang-orang yang jauh tidak pernah lewat situ, lewat perlintasan sebidang, itu yang kena musibah. Karena dia tidak tahu tidak hafal lokasi jalan itu. Perlintasan sebidang dianggap biasa saja. Biasanya yang kena seperti itu. Jadi kepada pengguna jalan, masyarakat, ketika berlalu lintas melewati perlintasan sebidang, taatlah pada rambu-rambu yang sudah ada. Dan bila rambu memang belum dipasang, berhentilah sejenak. Harus sadar, sesadar-sadarnya akan melewati rel. Berhenti, tengok kanan kiri, aman, tidak ada akan yang melintas, tidak ada kereta, yakin dengan pandangan yang sadar, barulah menyeberang. Itu dari kami untuk mengkampanyekan keselamatan perlintasan sebidang. Kemudian dari sisi lain, gunakanlah aplikasi Akses, karena itu akan lebih mudah para pelanggan kereta api menggunakan perjalanan dengan kereta api, menentukan perjalanan dengan kereta api, baik melalui pesan tiket maupun pesan makanan maupun pesan antar jemput yang akan bisa dilakukan lewat aplikasi tersebut. Demikian Mas Rifki, terima kasih. Baik, Pak Kris Biantoro, terima kasih sudah hadir di sini dan juga menginformasikan, dan saya juga dapat insight baru ya terkait dengan perlintasan sebidang dan lain sebagainya. Dan semoga nanti di berikutnya, ada event berikutnya, kita ngobrol lagi Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Kris Biantoro, terima kasih buat Star Lovers yang sudah mendengarkan dan juga menyimak pagi hari ini, obrolan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin menginformasikan atau juga ada informasi lainnya, bisa langsung WhatsApp di 081 862 1013. Saya Rizky Arif pamit dulu. Selamat pagi, sampai jumpa.